Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 92. Cerita dimulai. Diawali saat MC kita dengan Oh Chu-su baku hantam. MC kita yang menggunakan jurus andalannya langsung menyundul Oh Chu-su, namun dengan sigap dan cepat Oh Chu-su menangkis sundulan MC kita dengan tangannya. Sambil berpikir dalam hati, kau pikir serangan seperti ini bakalan berguna? Tak sampai berhenti di situ saja, MC kita langsung melayangkan serangan lutut ke arah tulang rusuk Oh Chu-su dan mengenainya. Huep, ujar Oh Chu-su menahan sakit akibat serangan MC kita. Yang kemudian dengan cepat Oh Chu-su melancarkan tendangannya untuk menjaga jarak dengan MC kita. Saat MC kita dengan Oh Chu-su telah menjaga jarak, Oh Chu-su yang mendapatkan serangan dari MC kita berpikir dalam hati. Si sialan ini. Aku pernah dengar bahwa seekor harimau bakal berusaha sekuat tenaga untuk menangkap seekor kelinci. Ujar MC kita dengan lantangnya. Baiklah, aku akui, aku tadi belum serius. Imbu Oh Chu-su. Yang kemudian lanjut berkata dengan tatapan tajamnya kepada MC kita. Kalau gitu, sesuai permintaanmu, aku akan serius kali ini. Merasakan bahaya dengan instingnya, MC kita berpikir dalam hati. Apa aku udah kelewatan ya? Scene beralih kepada Tang Gun-gang yang tengah menunggu di ruangan naga langit Tang Munbi. Yang memandangi kursi Tang Munbi sambil berpikir dalam hati. Kapan ya aku bisa duduk di kursi itu? Yang kemudian dirinya dikejutkan dengan kedatangan Tang Gun-oh yang masuk ke ruangan Tang Munbi. Maaf sudah membuatmu menunggu, ujar Tang Gun-oh yang datang. Yang kemudian melangkah ke kursi Tang Munbi untuk menggantikan posisi Tang Munbi yang tidak ada. Melihat hal itu Tang Gun-gang berpikir dalam hati. Orang ini, beraninya dia bertingkah angkuh. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu kemari. Jawabannya adalah tidak, ujar Tang Gun-oh yang sudah duduk. Bahkan tanpa sempat mendengar apa yang akan aku ucapkan. Tanya balik Tang Gun-gang. Bukankah kau kesini mau minta bantuan untuk saudara ketiga? Tanya balik Tang Gun-oh. Tim elit keluarga, apa kau pikir pantas mengirim mereka untuk saudara ketiga? Tanya balik Tang Gun-gang. Setuju kan, kalau semangat juang di pertempuran pertama itu cukup penting? Tanya balik lagi Tang Gun-oh. Siapa yang tidak tahu, tapi pasukan itu agak berlebihan, apa masuk akal untuk menempatkan mereka di bawah otoritas Gunjun? Tanya lagi Tang Gun-gang. Itu sudah diputuskan, tolong mengertilah kakak, jawab Tang Gun-oh. Akulah penerus keluarga ini. Dalam ketidakhadiran ayahku, aku memiliki otoritas. Ujar Tang Gun-gang dengan lantangnya. Kepala keluarga belum memutuskan siapa yang akan menjadi penerus di antara kalian berdua. Dan sebelum dia pergi, dia memerintahkan kami untuk mendukung penuh saudara ketiga. Imbuh Tang Gun-oh. Beraninya kau, ujar Tang Gun-gang yang kesal. Kakak, aku sarankan agar kau memperhatikan nada bicaramu. Kepala keluarga sudah mempercayakanku dengan otoritas. Imbuh Tang Gun-oh. Yang kemudian lanjut berkata, jika kakak terus seperti ini, kau akan menghancurkan otoritasnya. Apa itu yang kau inginkan? Tanya Tang Gun-oh. Tang Gun-gang yang tak dapat lagi menahan amarahnya, kemudian lanjut berkata dengan lantangnya. Hanya karena ayah memujamu, kesombonganmu jadi setinggi langit. Saat aku jadi kepala nanti, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Ketika kakak menjadi kepala, kesetiaanku akan berpindah padamu kak. Tapi sampai saat itu tiba, kuharap kita bisa saling menghormati. Imbuh Tang Gun-oh. Tang Gun-gang yang kesal kemudian berdiri dari tempat duduknya. Dan kemudian melangkah pergi meninggalkan Tang Gun-oh di ruangannya. Melihat hal itu, Tang Gun-oh berpikir dalam hati.
Hanya permusuhan yang ada di kepalanya. Bahkan dalam situasi buruk seperti ini. Yang mulia, panggil bawahan Tanggun Oh. Yang kemudian lanjut berkata, wakil pemimpin Serikat Pekerja Rumput melapor. Mendengar hal itu Tanggun Oh membayangkan MC kita dan berpikir dalam hati. Memang, aku sempat mendengar tentangnya. Kemudian Sin beralih kepada Sohyun yang sedang digendong oleh Baekdong. Itu bukan salahmu. Orang bilang, 10 tahun itu masih terlalu cepat untuk balas dendam. Ujar Sohyun. Iya, aku akan mempersiapkannya hingga sempurna. Saut Baekdong. Yang kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan MC kita yang langsung berteriak. Kenapa? Kenapa kau menggendong Sohyun? Ayah, jangan perlakukan Opa seperti itu. Saut Sohyun. Opa, apa kau berpihak kepadanya? Tanya MC kita yang cemburu. Serahlah, jawab Sohyun. Kau pasti bermalas-malasan setelah belajar kan? Aku akan melatihmu dengan keras hari ini. Ujar MC kita yang cemburu anak gadisnya direbut. Baik, Master, saut Baekdong. Enggak, dia masih harus menggendongku hari ini. Imbu Sohyun menimpali. Kalau gitu minta gendong sama opa yang lain sana. Ujar MC kita. Mereka akhir-akhir ini lebih sibuk darimu. Saut Sohyun. Mereka seharusnya membiarkan mereka pulang saat sudah waktunya. Aku tidak tahu mengapa para master memarahi mereka akhir-akhir ini. Imbu MC kita. Ayah tidak tahu. Mereka sendirilah yang meminta untuk dilatih lebih keras. Ujar Sohyun. Hah, saut MC kita yang terkejut tidak mengerti. Kau sebaiknya memperhatikan mereka ayah. Pernahkah ayah melihat mereka berusaha sekeras ini sebelumnya? Tanya Sohyun. Kemudian MC kita membayangkan Gung Hyun dan Gung Myung yang tengah berlatih keras dan sibuk belajar. Lalu MC kita berpikir dalam hati. Mereka memang bertingkah aneh akhir-akhir ini. Masalah bela diri aku masih paham tapi kalau buku. Ayah, ujar Sohyun yang mengejutkan MC kita dari lamunannya. Yang kemudian lanjut berkata, bukan cuma kakak, tapi aku juga butuh itu. Kau juga membutuhkannya, tanya MC kita dalam hati setelah mendengar hal itu. Yang kemudian MC kita membayangkan percakapannya dengan Patua Jin Gasu. MC kita berkata, kenapa dia? Tunggu, kalau Gung Hyun dan Gung Myung aku masih bisa memakluminya, tapi Sohyun kan tidak aku ajari bela diri sama sekali. Ujar MC kita menjelaskan. Dia sudah ditakdirkan untuk itu, itulah kenapa aku ingin bertanya. Imbu Patua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut bertanya, ibu dari anak-anakmu, apa kau tahu status dari istrimu sampai hari ini? Kenapa kau menyangkut pautkan dia dengan ini? Tanya balik MC kita. Jika Gung Hyun dan Gung Myung diambil darimu, lalu siapa yang akan mengambil Sohyun? Tanya kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, kau tidak pernah curiga sekalipun, tapi cobalah pikir baik-baik. Itu tidak akan pernah terjadi. Saut MC kita. Bumi menyerap air. Imbu kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian membuat MC kita membayangkan Maxo yang berkata, apa yang kau percaya? Lihat, aku kehilangan jejak master karena wanita itu. Apa yang kau harapkan dariku? Melihatnya saja sudah membuatku jengkel. Kemudian setelah MC kita membayangkan kejadian itu, MC kita berpikir dalam hati. Sekarang aku sadar, Maxo membenci Mira tanpa alasan. Hampir sampai seperti muak dengannya. Bahkan untuk orang yang suka menolong sepertinya. Kemudian kakek tua Jin Gasu lanjut berkata, aku tidak ingin membicarakan ini, tapi, klan bumi sudah mulai mengincar Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata lagi, kau harus tahu itu, mungkin saja kemampuan istrimu telah diturunkan sepenuhnya kepada Sohyun. Aku setuju dengan semua yang kau katakan. Namun, kau sebelumnya bilang kalau kau tidak memperlakukannya dengan baik bukan karena kau tidak bisa. Apa maksudmu dengan itu? Tanya MC kita. Bayangkan situasi di mana laju air yang mengalir tidak dapat mengimbangi laju pengisian air. Jawab kakek tua Jin Gasu.
Yang kemudian lanjut mengambil botol araknya, lalu menusukkan jarinya ke botol araknya. Sohyun perlu dikosongkan, tapi dia diisi lebih cepat daripada saat dia dikosongkan. Jika dipaksa, dia bisa bocor seperti botol ini, ujar kakek tua Jin Gasu. Kemudian chapter kembali bergeser lagi ke masa sekarang, saat MC kita termenung mendengar kata-kata dari Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata, tetap saja, jangan ganggu dia terlalu lama. Baik dong, masih punya tugas lain juga. Baik ayah, jawab Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata, Opa, ayo ke atas sana. Kami akan kembali. Kemudian Sohyun yang digendong Baik dong melangkah pergi ke atas bukit. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, sialan. Kemudian scene beralih kepada Spirit Origin Hall. Terlihat Gung Hyun dan Gung Myung sedang mendengarkan cerita dari Guru Besar Oh. Guru Besar Oh menceritakan asal-usul dari Spirit Origin Hall kepada Gung Hyun dan Gung Myung. Dan begitulah klan sebelumnya menjadi Spirit Original Hall, ujar Guru Besar Oh. Yang kemudian lanjut berkata, sangat sulit untuk meletakkan dasar seni bela diri bagi keempat klan. Namun, kalian berdua telah menyelesaikan dasarnya dan aku mempercayakan kepada kalian. Mendengar hal itu Gung Hyun dan Gung Myung serempak tersenyum dengan penuh keyakinan optimis. Tapi ada sesuatu yang membuatku bingung. Aku merasakan energi yang tak biasa dari kalian, imbu Guru Besar Oh. Apa itu akan jadi masalah besar? Tanya Gung Hyun. Kekuatan asal roh tidaklah terbatas, jadi takkan jadi masalah. Tapi karena kita tidak tahu tanda-tanda dari energi itu, sedikit mengkhawatirkan kalau kita tidak bisa menghadapinya. Jawab Guru Besar Oh. Mendengar hal itu Gung Hyun dan Gung Myung serempak saling menatap dan tak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Guru Besar Oh yang melihat itu berpikir dalam hati. Aku hanya mencurigainya, tapi kelihatannya benar-benar ada sesuatu. Yang kemudian lanjut berkata, bagus untuk menyembunyikan rahasia itu layaknya menyembunyikan senjata. Tapi aku ingin mendapat penjelasan. Guru besar mengajarkan itu pada kami, saut Gung Hyun. Ya, beliau mulai mengajarkan hal baru pada kami tahun lalu. Mungkin dari situlah, imbu Gung Myung menambahi. Apa yang kau maksud adalah pendekar pedang bulan? Tanya Guru Besar Oh. Benar. Beliau bilang itu adalah wahyu terakhir, jawab Gung Hyun. Mendengar hal itu Guru Besar Oh berpikir dalam hati. Aku familiar dengan pendekar pedang itu. Murid-muridnya ahli dalam menembak dan menebas. Namun juga meresap dan mengikat. Itu mungkin untuk pencerahan di tahun berikutnya. Tapi mungkin ini seperti energi yang sudah mereka miliki sejak lama. Aku yakin ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan semua anggota Pavilion Flying Dragon. Setelah mereka sepenuhnya memulai ilmu asal roh, ilmu dalam akan membentuk sebuah karakteristik yang kuat. Kalau begitu akan terlambat. Yang kemudian Guru Besar Oh lanjut berkata, jadi itulah yang terjadi, pastikanlah kau datang dengan gurumu nanti. Baik, saut serempak Gung Hyun dan Gung Myung. Scene beralih keesokan harinya di kediaman MC kita. Ayah, selamat pagi, ujar anak-anak MC kita. Apa kau tidur nyenyak? Tanya MC kita. Ya, ayah, saut serempak anak-anaknya. Ada suatu tempat yang ayah ingin kunjungi bersama kalian setelah sarapan, ujar MC kita. Yang membuat anak-anak MC kita bertanya-tanya dalam kebingungannya. Gantilah dengan baju yang baru, berpakaianlah serapi mungkin, ujar MC kita. Ayah, kami punya pelajaran pagi ini di Pavilion Flying Dragon, imbu Gung Hyun. Aku telah memberitahu gurumu kemarin, saut MC kita. Yang membuat anak-anak terkejut tak mengerti maksud dari MC kita. Kemudian scene beralih ke suatu tempat. Terlihat makam yang berada di area itu. Yang bertuliskan, istri tercinta Seomun Mira. Anak-anak MC kita yang telah tiba di tempat itu sedikit terkejut. Saat MC kita berkata, ini ibumu. Yang membuat anak-anak MC kita nampak sedih mendengarnya.
Beri salam padanya, ujar MC kita. Kemudian anak-anak MC kita bersujud memberikan hormatnya kepada makam ibunya. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, sayang, bukankah anak-anak sudah tumbuh besar? Maafkan aku karena terlambat membawa mereka. Ini juga menyakitkan bagiku. Lalu MC kita lanjut berkata, mulanya, dia dikuburkan di tempat kita tinggal dulu, tapi aku memindahkan makamnya ke sini beberapa tahun lalu. Lalu MC kita membuka bingkisan yang dibawanya sambil berkata, alasan aku tidak pernah membawa kalian ke sini. Sejenak MC kita membuka bingkisan arak, dan terdiam sejenak menguatkan hatinya. Lalu MC kita lanjut berkata, alasan aku tidak pernah membawa kalian ke sini. Aku tidak punya ayah maupun ibu. Jadi aku tidak tahu bagaimana harus memberitahu kalian atau bahkan membicarakan ini dengan kalian. Bagaimana menyuapi kalian, memakaikan pakaian kalian, melindungi kalian. Hanya itulah yang ada di dalam kepalaku, ujar MC kita sambil menuangkan arak. Karena kalian bukan anak kecil lagi, kalian bisa mengerti dan memaafkanku kan? Tanya MC kita. Ayah, seru anak-anak MC kita berlari menghampiri MC kita. Kemudian chapter sedikit bergeser saat upacara penghormatan terhadap makam istri MC kita selesai. Aku ini memang bodoh, tapi ibu kalian tidak begitu, ujar MC kita bercerita. Yang kemudian lanjut berkata, ya seperti malaikat, aku tidak bisa menjelaskan betapa pintarnya ibu kalian. Masalah apapun yang dimiliki warga desa, mereka akan meminta nasihat padanya. Sohyun pasti mirip ibu, saut Gung Hyun. Benar, dan sama seperti kata-kata ibumu yang membuatku tak bisa berkata-kata, aku juga tidak bisa melawan perkataan anak perempuanku, ujar MC kita. Jadi, Hyung dan aku mirip sepertimu, tanya Gung Myung. Sayangnya, sepertinya begitu. Akan bagus jika kalian bisa setengah mirip denganku dan setengah lagi mirip ibumu, jawab MC kita. Yang membuat anak-anak MC kita serempak tertawa mendengarnya. Melihat suasana yang sudah mencair, MC kita lanjut berkata, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan. Bukan, ada sesuatu yang perlu kau setujui, ujar MC kita kepada anak-anaknya. Kemudian scene beralih di malam harinya, di sebuah kedai makan. Terlihat MC kita datang menemui Jeon Myo yang nampak feminim. Apa yang barusan kau bilang? Tanya Jeon Myo. Aku bilang ayo ke rumahmu, jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, aku mungkin orang yang bodoh, tapi aku bukanlah orang yang irasional. Ini bukan seperti kau tidak punya orang tua. Bukankah lebih baik menyapa dan meminta izin mereka terlebih dahulu? Tanya balik MC kita. Maksudmu? Tanya Jeon Myo yang terkejut tak mengerti. Sebaiknya kita jangan mendahului. Setelah kita mendapatkan izin orang tuamu, aku akan melakukan yang terbaik untuk memikirkan segalanya, imbu MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, bagaimana aku bisa mengembalikan perhatian yang sudah kau berikan padaku? Dan bagaimana kita bisa tetap satu sama lain? Hal-hal seperti itu. Sejujurnya, aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku yakin aku punya semacam perasaan terhadapmu. Tapi aku tidak yakin apakah itu cinta. Yang kemudian MC kita berpikir dalam hati. Aku sungguh tidak tahu apa aku melakukan hal yang benar atau tidak. Yang kemudian MC kita membayangkan percakapannya dengan anak-anaknya. Aku menyukainya, ujar Gung Myung. Ayah terlalu kaku, Sang Hua Uni sudah menunggumu sangat lama. Siapa lagi yang akan menunggu selama itu demi ayah? Imbu Sohyun. Lalu, tanya MC kita. Tidak hanya padamu, tapi dia juga orang yang baik pada kami semua, jawab Sohyun. Kemudian chapter bergeser ke masa sekarang. MC kita berpikir dalam hati. Orang yang baik pada kami semua. Aku tidak mengharapkan cintamu, ujar Jeon Myo. Yang kemudian lanjut berkata, nenekku bilang bahwa peraturan seorang pria tidak berharga apa-apa. Cinta seorang pria bisa cepat membara dan dia bisa membahayakan nyawanya demi cinta,
tapi itu juga bisa cepat mendingin. Tapi nenekku juga mengatakan ini, rasa tanggung jawab seorang pria dapat dipercaya. Dia bilang, itulah satu-satunya hal yang bisa tetap ada selamanya. Kau juga memberitahu hal yang sama padaku. Jadi jika harus memilih, aku akan memilih tanggung jawab daripada perhatian. Karena dengan begitu kau tidak akan pernah mengkhianatiku. Mendengar hal itu MC kita sedikit terkejut dan tak menyangka. Lalu kemudian lanjut berkata, kenapa semua wanita yang ada di sekelilingku punya kemampuan untuk membuatku tidak bisa berkata-kata? Lalu MC kita lanjut berkata, bagus, perlu juga orang tuamu memberikan izin, ayo kita penuhi tanggung jawab kita satu sama lain selama sisa hidup kita. Mendengar hal itu Jeonnyo tersenyum senang. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.